Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Bu Yuli. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kita hari ini membahas Sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan Oktober 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR atau DPR melakukan tugas legislatif. Dengan demikian, KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950-an terbagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 yang juga bernafaskan liberal. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR Parlemen. Dalam waktu 5 tahun, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam 4 kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut. Pertama, Kabinet Natsir, 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet pertama yang memerintah setelah RIS bubar adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada bulan September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, Kabinet Sukiman, tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Pada tanggal 18 April 1951, Presiden Soekarno menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto dari PNI dan Dr. Sukiman Wirojasandijoyo dari Partai Masyumi untuk membentuk kabinet baru dalam waktu 5 hari. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI. Kabinet Wilopo merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Yang keempat, Kabinet Ali Sastromijoyo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastromijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya keadaan ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi dan inflasi, dan sebab terutamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap mengumumkan programnya. Dan pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang keenam, Kabinet Ali Sastromijoyo II pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali II diumumkan. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya.
Yang ketujuh, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Tugas kabinet ini adalah menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang keempat pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UU DS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno.